Amin Allahumma amin. Mohon izin kepada Pak Sen dan teman-teman dari Bapak Ibu guru semuanya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke para siswa-siswi sekalian, bahwa ini untuk menyegarkan ingatan kita kembali, ya anak-anak ya, bahwa di sekolah kita SMP Negeri 3 Bagentan itu ada visi sekolah kita. Apa visinya? Spaghetti aksi. Apa itu spaghetti aksi? Akhlakul karimah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi sahibi syafa'atil muhtasar wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu bisuhbati fadaila kama huwa fil kitabi qasasa. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh yang kita nanti-nantikan berkah serta maido hasanahnya, yang kita sama-sama muliakan beliau Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Bagentan serta Dewan Guru serta staf-stafnya, yang kami banggakan dan kami cintai, para siswa-siswi SMP 3 Bagentan, dan yang kami banggakan ketua panitia yang begitu tegas, singkat dan padat serta berisi dalam penyampaian dari mewakili segenap panitia. Tepuk tangan untuk ketua panitia. Belum tentu adik-adik maju bisa bicara, itu perlu diapresiasi, diberi semangatan untuk kedepannya lebih giat dan lebih semangat lagi. Pertama-tama yang paling utama, mari kita sanjungkan kalimat doa hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya Allah memberikan kita nikmat Islam. Nikmat apa? Islam. Nikmat Islam. Kenapa kita dilahirkan di dunia ini sudah beragama Islam? Perlu kita syukuri. Setelah kita Islam, kita diberi oleh Allah nikmat iman. Setelah kita menjadi orang Islam, kita diberi keimanan, diajarkan untuk mengenal Allah, diajarkan untuk mengenal utusannya Allah, diajarkan untuk mengenal hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Dan lebih-lebih lagi, pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka, diberi nikmat oleh Allah, nikmat sempat, nikmat kesehatan, yang begitu banyak nikmat Allah sehingga kita semua tidak dapat menghitung satu persatu nikmatnya.
sesuai kali firman Allah dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau semua menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menghitungnya satu persatu. Betul apa betul? Coba contohkan satu nikmat Allah yang tidak gratis. Yang tidak gratis. Yang tidak gratis ada? Yang dipungut biaya dari Allah? Tidak ada. Tidak ada. Semua gratis. Sinar matahari pernah ada rekening matahari? Tidak ada. Semua gratis dari Allah. Makanya pada kesempatan kali ini kita mensyukuri nikmatnya Allah lewat peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang syakirin, yang selalu bersyukur atas nikmatnya. Amin Allahumma. Salawat dan salamnya Allah semoga senantiasa kita haturkan keharibaan beliau baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, sebagai uswah, sebagai contoh kita semua dalam menggapai kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Mudah-mudahan lewat peringatan Isra dan Mi'raj ini kita semua diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita semua menjelang akhir bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Februari. Bulan Februari. Bulan Rajab. Ada berapa bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah? Di antaranya bulan Rajab, bulan bulan Roma, bulan yang satunya Agustus. Jenengan aneh-aneh. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa bulan Rajab dimuliakan oleh Allah? Di antaranya, mau jawab silakan. Di antaranya bulan ini ketika manusia hamba Allah melakukan amal ibadah, pahalanya dilipat gandakan menjadi 70. Berapa? Satu kali melakukan kebaikan dilipat gandakan menjadi 70. Ketika bulan Sya'ban melakukan kebaikan dilipat gandakan menjadi 700. Boleh. Ketika bulan Ramadan melakukan kebaikan, satu kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan menjadi 1000. Pahala yang dilipatkan oleh Allah itu khusus, spesial untuk kita semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini langsung diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan Subhanalladzi maha suci
Allah. Asra, yang telah menjalankan. Allah menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj. Isra siapa? Isra itu perjalanan di waktu malam, mulai dari Masjidil Haram kota Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina. Itu kalau ditempuh dengan perjalanan memakai onta, menaiki onta itu perjalanan 3 bulan. Berapa bulan? 3 bulan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik namanya Mi'raj. Mi'raj itu naiknya Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa Palestina sampai langit pertama, langit kedua, langit sampai langit ketujuh, bahkan atasnya langit lagi yang dinamakan Sidratul Muntaha dan Mustawa. Nah, perjalanan ini hanya ditempuh dengan waktu 1 malam. Makanya Pak, Bu, adik-adikku, ayatnya menggunakan ayat tasbih sebagai ungkapan bahwa peristiwa ini yang menjalankan itu langsung Allah. Kalau manusia yang melakukan tanpa campur tangan Allah, kira-kira sampai perjalanan ke langit ketujuh, langit pertama saja tidak mungkin, mustahil. Nah, kenapa kok bisa? Karena Allah yang menjalankan. Kalau kita memakai logika, memakai akal, tidak akan sampai. Tapi dalam kita memahami suatu perintah Allah, tidak cukup hanya menggunakan akal, tapi harus di sisi lain menggunakan menggunakan iman, menggunakan keyakinan, menggunakan kepercayaan kita, iman kita kepada Allah. Contoh, ada cerita semut. Apa? Adik-adikku, semut pergi haji. Kira-kira mungkin tidak? Anak semut pergi, semut Indonesia pergi ke tanah suci Mekah. Ketika semut itu pulang dari Mekah, kembali ke tanah air, kembali ke Indonesia, semut itu bercerita dengan teman-temannya, saya habis dari Mekah. Nah, semut-semut yang lain tidak mungkin percaya. Mana mungkin semut berjalannya, nggak mungkin sampai ke Mekah. Lah kok bisa sampai ke Mekah? Sebabnya apa? Karena semut itu berada di dalam pakaian orang Indonesia yang pergi ke Mekah. Akhirnya pulang kembali ke tanah air, semut ikut lagi ke Indonesia. Nah, cerita ini kenapa yang membawa manusia semut bisa sampai ke Mekah? Ini secara logika. Atau contoh lagi, 24 jam ada jam dinding. Jam dinding 24 jam. Kalau jam yang berjalan 24 jam, 1 hari 1 malam perjalanan, itu lama tidak? Lama kan? Muternya pasti lama. Tapi yang menjalankan manusia 24 jam langsung diputar, sampai 24 jam. Begitu juga ini Isra dan Mi'raj. Karena Allah yang menjalankan, Allah yang campur tangan dalam peristiwa ini, makanya segala sesuatu mudah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkuasa, mudah bagi Allah untuk menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Makanya ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, itu bercerita dengan para sahabatnya.
Ketika itu banyak dari sahabat, bahkan dari orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Muhammad itu gila, orang sinting. Mana mungkin perjalanan Isra Mi'raj itu bisa ditempuh hanya dengan satu malam. Dari kota Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit ketujuh hanya perjalanan satu malam, kan secara logika tidak mungkin. Tapi Allah yang menjalankan menjadi mungkin, menjadi sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi bisa, menjadi mungkin ketika Allah menghendaki. Hadirin adik-adikku yang kami banggakan, selanjutnya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah mengatakan tadi dalam Al-Quran, tujuannya apa Allah? Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah langsung, tidak melewati perantara malaikat Jibril, langsung dipanggil oleh Allah. Tujuannya diantara lain, Allah mengatakan linuriyahu min ayatina, karena Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad, supaya nanti Nabi Muhammad menyampaikan peristiwa yang dilihat ketika Mi'raj itu disampaikan kepada umatnya. Apa peristiwa itu, hadirin? Di antaranya ada ketika Kanjeng Nabi melakukan perjalanan, itu ada seorang wanita. Diperhatikan wanita. Ada seorang wanita, ketika itu dia digantung dengan rambutnya. Digantung dengan rambutnya. Baginda Rasul tanya kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Itu siapa Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, baginda Rasul, itu gambaran umat panjenengan yang nanti ketika semasa hidupnya di dunia orang itu tidak mau menutup auratnya. Makanya adik-adik khususnya yang wanita ketika sudah umur balik diusahakan bisa menutup. Terus ada lagi, baginda Rasul diperlihatkan oleh satu kaum, satu kelompok manusia, yang mana manusia itu memukuli kepalanya sendiri. Jotosi sirai, mukul, hancur kembali lagi, hancur kembali lagi. Baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Itu siapa Jibril? Malaikat Jibril menjawab, "Itu gambaran umat panjenengan ya Rasul, ketika semasa hidupnya di dunia dia malas melakukan Na'udzubillah min. Banyak sekali peristiwa yang diperlihatkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin adik-adikku yang berbahagia, baginda Rasul dipanggil oleh Allah supaya langsung bertemu dengan Allah. Itu ada sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat istimewa. Apa? Mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 50 waktu. Berapa? 50 waktu. Ketika turun dari Sidratul Muntaha pada langit ke-7, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Muhammad, jenengan mendapat apa? Mendapat perintah apa dari Allah?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Saya mendapat perintah sholat 50 waktu." Waduh, jawabnya Nabi Muhammad, "Kamu tahu tidak, umatku yang fisiknya besar-besar, kuat-kuat, menerima sholat saja tidak mampu 50 waktu. Apalagi umatnya jenengan, yang umatnya kecil-kecil, pericil-pericil, ireng-ireng. Jadi tidak mungkin mampu
mampu, minta diskon, minta dispensasi keringanan, sowan lagi ke hadapan Allah. Injil Nabi Musa. Nabi Muhammad langsung naik lagi, minta dikurangi 5 waktu menjadi 45, turun lagi, minta dikurangi lagi, sampai akhirnya Nabi Muhammad itu merasa malu, akhirnya menjadi 5 waktu, yang mana 5 waktu itu pahalanya sama dengan 50 waktu. Ini sholat yang sangat berarti, sangat berharga. Langsung dipanggil Nabi Muhammad ke hadapan Allah. Tapi kalau ibadah yang lain, puasa, zakat, sedekah, dan syariat-syariat yang lain, itu lewat wahyu, lewat malaikat Jibril. Tapi sholat ini sangat berharga, Pak Bu, hadirin adik-adikku, sangat berharga. Makanya selagi kita semua hidup di dunia ini, tidak boleh meninggalkan sholat. Kenapa kok sholat itu begitu berharganya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil baghsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Makanya ketika kita sholat, insya Allah dediku, itu akan menjadikan barometer kehidupan kita, akan menjadikan rem dalam hidup kita. Kita tidak akan mudah untuk terjerumus ke perbuatan-perbuatan yang tidak baik ketika kita sholat. Bahkan pelajaran dalam sholat itu banyak sekali. Di antaranya ketika kita takbir, kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Dari ini kita bisa belajar, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Allah Maha Besar. Berarti selain Allah, berarti makhluk itu lebih kecil dari Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluknya Allah, tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh takabur, tidak boleh takabur. Sesama teman, sesama profesi dalam satu sekolahan ini tidak boleh takabur. Apa yang mau kita takaburkan? Apa yang mau kita sombongkan? Semua hanya titipan Allah. Makanya adik-adik, ketika jenengan itu mempunyai kelebihan, biasanya orang sombong itu ada yang disombongkan, merasa diri paling cantik, ya kan? Biasanya sombong, merasa diri paling ganteng, merasa diri paling kaya, merasa diri paling biasanya ada yang disombongkan. Padahal semua itu hanya titipan. Coba, andai kata kita sombong dengan kecantikan, Allah akan mengambil kecantikan kita, mudah apa mudah? Kita menyalakan kompor gas, ceklek, buang, jeblok, kompornya jeblok, apinya mengenai wajah kita cantik atau buruk? Mari kayak maklam. Mudah bagi Allah. Ketika kita mempunyai kelebihan yang diberikan Allah kepada kita, kita tidak boleh sombong. Itu praktek ketika kita bisa menjalankan isi daripada sholat. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah itu apa yang kita baca? Setelah takbir membaca, namanya doa apa? Doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mamati la syarika lahu wa bidzalika
Ketika kita membaca itu inna sholati, sak sungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi ta'ala, itu semua milik Allah. Hidup kita, mati kita, ibadah kita, semua milik Allah. Kita hakikatnya tidak punya apa-apa di dunia ini. Maka tidak boleh menyombongkan diri atau takabur. Setelah itu apa? Membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai walal. Ada ayat yang perlu kita semua pelajari. Apa? Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah na'budu, kita menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, ayat ini apa? Itu ada hak dan kewajiban bagi kita. Sebelum kita meminta kepada Allah, hak kita meminta, nah kewajiban kita apa? Kita menyembah Allah, yaitu apa? Kita menjalankan sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggal. Cara kita bisa sholat subuh, didengarkan saudara. Pertama, sebelum kita tidur, terlebih dahulu berwudu. Setelah wudu kita membaca doa sebelum tidur. Hafal doanya? Coba 1, 2, 3. Alhamdulillah. Setelah itu dalam hati diniati berdoa supaya nanti ya Allah saya bangunkan jam sekian, saya bangunkan jam 4, saya bangunkan jam 3, insya Allah dibangunkan. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Paham? Kalau kita ingin sholat subuh, itu bagian dari cara supaya kita bisa bangun pagi, bangun subuh, itu wudu dahulu, setelah itu berdoa, terus minta kepada Allah dibangunkan jam sekian. Nah, apa yang perlu kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Yang perlu kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj, yang perlu kita pegangi dalam hidup ini apa? Sholat. Karena apa? Sholat nanti seperti yang dikatakan oleh baginda Rasul, awalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-sholat. Amal pertama yang pertama kali besok di hari kiamat ditimbang oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, yaitu amal sholat. Ketika sholat kita baik, semua amal ikut baik. Ketika sholat kita itu baik, insya Allah semua amal kita baik. Bahkan sholat itu bisa menjadikan tolak ukur kecerdasan, khusus jenengan adik-adik. Sholat itu bisa menjadikan manusia itu cerdas. Kalau tidak percaya, buktikan. Adik-adik nilainya merah dan nilainya 50, kepengen nilai 80, perbaiki sholat. Di samping kita belajar, kita menjalankan sholat. Lebih fokus lagi apa? Kita menjalankan sholat sunnah. Ketika kita mau ujian khususnya, atau kita mau berangkat sekolah, sebelum berangkat malamnya kita sudah sholat tahajud dulu, sudah sholat hajat dulu. Untuk apa? Untuk mencerdaskan daya pemikiran kita. Ketika kita belajar kok tidak mudah-mudah, belajar tidak paham, perbanyak sholat. Insya Allah ketika kita sholat, hati kita akan menjadi terang, pikiran kita akan menjadi terang. Ketika kita hati dan pikiran kita menjadi terang, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang mempunyai kecerdasan dan
sekaligus menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Karena apa? Efek atau faedah daripada kita menjalankan sholat bisa apa? Bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hadirin, adik-adikku yang kami muliakan, yang terakhir, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini bisa kita ambil natijah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semua atas kehendak dan takdirnya Allah. Maka yang perlu kita jalankan di dunia ini, kita tidak boleh pesimis. Dalam hati kita perlu ditanamkan sifat optimis. Apapun yang terjadi, kita harus qanaah, menerima takdir dari Allah. Kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Dari awal sampai akhir banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari acara peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita tutup dengan doa bersama-sama ya. Dengan amin, saya yang berdoa. Sama-sama. Ayo amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna rizqan hasanan wa hdina subulal salam wa sallim ala innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana wa aslih lana dunyana wa aslih lana akhiratana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna rizqan hasanan wa hdina subulal salam wa sallim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Ya Al-Fatihah. Demikian, mohon maaf, akhirul qouli hada wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.